pelapor, dokter, dan juga bukti toksikologi serta hasil pemeriksaan saksi, hasil pengamatan kami berdasarkan barang bukti lainnya, sehingga kami menetapkan saudara S sebagai pelaku atau tersangka dari perkara peristiwa tersebut, di mana saudara S memang dengan sengaja meracun Misteri kasus kematian satu keluarga yang terdiri dari ibu dan dua anaknya di Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara saat tahun baru lalu akhirnya terungkap. Ketiganya ternyata korban pembunuhan berencana yang pelakunya tak lain adalah anak ketiga korban bernama Abdullah Syauqi Jamaluddin. Sebelumnya, kasus kematian satu keluarga ini terungkap pada Jumat 2 Januari 2026 pagi. Saat ditemukan, ketiga korban dalam keadaan mulut berbusa dan ruam di tubuh. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jakarta, Gerard Leonardo. Selamat sore Gerard, bisa dilaporkan apa motif pelaku nekat menghabisi nyawa ibu dan juga dua saudaranya ini? Apakah sebelumnya antara pelaku dan juga korban sempat berselisih? Ya, selamat sore Siska dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan memang bahwa Polres Metro Jakarta Utara ini akhirnya melaksanakan rilis ataupun pengungkapan kasus terkait dengan temuan 3 orang satu keluarga yang ditemukan tewas di dalam kontrakan di Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada 2 Januari 2026 lalu. Berdasarkan hasil penyelidikan dan pendalaman yang dilakukan pihak kepolisian dan juga bekerja sama dengan Pusat Laboratorium Forensik, ini diketahui bahwa kasus ini yang semula diduga ataupun dikira adalah kasus keracunan biasa, ternyata adalah pembunuhan berencana. Yang mana kasus pembunuhan berencana ini tak lain dilakukan oleh tersangka yang bernama Abdullah Syauqi, yang Abdullah Syauqi ini merupakan anak ketiga dari korban, seorang ibu bernama Siti Solihah, yang memang pada saat ditemukan 2 Januari lalu, Siti Solihah ini ditemukan mengenaskan, tewas dengan dua anaknya, yakni anak pertamanya Afidah, seorang perempuan berusia 27 tahun, kemudian anak ketiganya ataupun anak terakhirnya yang diketahui bernama Adnan, ini berusia 13 tahun. Dalam kronologi kejadian ini diketahui pada 2 Januari ini anak kedua dari korban Siti Solihah ini berinisial MK yang berusia 24 tahun ini masuk ke dalam kontrakan tersebut dan menemukan anggota keluarganya yakni ibu dan juga dua saudara kandungnya ini sudah tewas mengenaskan. Sementara satu saudara kandung lainnya yang adalah Abdullah Syauqi ini dalam kondisi lemas di kamar mandi. Diketahui memang hasil penyelidikan dan juga pendalaman serta penyidikan oleh pihak kepolisian yang juga bekerja sama dengan Pusat Laboratorium Forensik dan juga Psikologi dari RS Polri Kramat Jati, ini motif daripada pembunuhan berencana yang dilakukan tersangka Ahmad Syauqi terhadap ibu dan dua saudara kandungnya ini adalah motif dendam, di mana hasil penyelidikan dan juga pendalaman Syauqi ini mengakui bahwa dalam kehidupannya di kontrakan tersebut ia selama ini tinggal bersama ibu dan 3 saudara kandungnya ini. Syauqi kerap kali menerima perlakuan yang dianggapnya perlakuan yang berbeda, di mana Syauqi ini sering dimarahi dan juga dianggap sepele oleh ibundanya atau almarhumah Siti Solihah dan juga kakak pertamanya yakni Afiah yang juga tewas dalam kejadian tersebut. Sehingga memang Syauqi ini akhirnya amarahnya memuncak dan pada tanggal 1 Januari yang bersangkutan ini akhirnya merencanakan pembunuhan dengan meracuni ibu dan juga dua saudara kandungnya. Adapun pada saat Syauqi sempat pulang ke kontrakan itu pada tanggal 1 Januari 2026, ini memang dirinya juga sempat diomeli ataupun dimarahi oleh ibundanya dan juga kakak pertamanya. Di beberapa kasus sebelum ini juga Syauqi sempat dimarahi karena hal-hal yang sepele dan itu pun terjadi kembali di tanggal 1 Januari. Siska. Baik, lalu saat kejadian, pelaku ini juga ditemukan dalam kondisi lemah dan juga sempat mendapat perawatan medis. Apakah ini juga termasuk cara pelaku untuk mengelabui polisi agar aksinya tidak ketahuan, Gerald? Ya, Siska dan juga Tribuners dapat saya laporkan juga berdasarkan hasil pendalaman yang dilakukan pihak kepolisian, memang betul bahwa tersangka Syauqi ini pada saat pertama kali pada tanggal Januari kontrak tersebut ini memang yang bersangkutan ditemukan di kamar mandi dalam kondisi sadar namun lemas.
Dan setelah yang bersangkutan ini juga diamankan oleh pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan menggali keterangan dari tersangka Syauki, juga mencocokkan temuan-temuan dari TKP dan juga dari hasil penyelidikan laboratorium forensik. Diketahui bahwa memang Syauki ini ternyata merencanakan untuk mengelabui petugas dengan cara memang menunjukkan seolah-olah yang bersangkutan ini dalam kondisi lemas. Hal itu dilakukannya dengan cara pada saat Syauki ini setelah meracuni ibu dan juga dua saudara kandungnya, yang bersangkutan ini masuk ke dalam kamar mandi dan menembakkan beberapa kembang api yang memang dibawanya dari perayaan malam tahun baru atau 1 hari sebelum kejadian yang bersangkutan membunuh anggota keluarganya ini. Syauki masuk ke dalam kamar mandi dan menembakkan kembang api ke dirinya sendiri. Hal ini akhirnya membuat Syauki memang terkena uh, ledakan dari kembang api yang ia ledakan sendiri, dan akhirnya memang dalam kondisi tubuh yang lemas. Namun memang saat yang bersangkutan ditemukan oleh pihak kepolisian ini, Syauki memang sempat tak sadarkan diri hingga akhirnya dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk dirawat, sekaligus juga didalami keterangannya, sampai yang bersangkutan ini memang pada tanggal 3 Februari 2026 lalu akhirnya selesai menjalani perawatan di RS Polri Kramat Jati, dan akhirnya resmi ditetapkan tersangka oleh pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya melakukan pembunuhan berencana terhadap ibu dan juga dua saudara kandungnya. Siska. Baik, lalu apa hasil pemeriksaan forensik terkait kematian ketiga korban ini, Gerald? Ya, dapat saya laporkan Siska dan juga Tribuners, memang Polres Metro Jakarta Utara dalam penyelidikan kasus ini melibatkan laboratorium forensik dari Mabes Polri dan juga ahli toksikologi dari Universitas Indonesia, di mana memang hasil penyelidikan dari tubuh ketiga korban ini diketahui memang ketiga almarhum ataupun ketiga korban tewas ini memang dalam tubuhnya didapati kandungan racun yang memang hasil penelusuran yang dicocokkan dengan keterangan dari tersangka, memang racun ini adalah racun tikus yang sempat dibeli oleh tersangka sebelum melakukan aksinya pada tanggal 1 Januari 2026. Adapun Siska dan juga Tribuners, dapat saya laporkan memang tersangka Ahmad ataupun Abdullah Syauki ini melakukan aksinya dengan cara membeli kapur barus dan juga racun tikus sebelum akhirnya ia pulang ke rumahnya dan merencanakan aksi pembunuhannya, di mana ada dua proses yang dilakukan oleh tersangka Syauki ini. Proses pertama yaitu tersangka Syauki ini dengan membawa panci sempat memasukkan air dan juga teh yang kemudian direbus bersama dengan campuran dari kapur barus. Adapun proses pertama ini, asap yang timbul dari pembakaran ataupun perebusan kapur barus ini akhirnya memenuhi seisi ruangan rumahnya, yang hal itulah membuat ibu dan juga dua saudara kandungnya ini sempat pingsan. Sementara Syauki ini mengantisipasi dengan cara memasang 4 lapis masker pada hidung dan juga mulutnya supaya yang bersangkutan tidak menghirup asap yang ditimbulkan dari kapur barus ini. Kemudian setelah ibu dan juga dua saudara kandungnya ini pingsan, Syauki kemudian mencampurkan cairan teh dan juga kapur barus yang sudah sebelumnya direbus di dalam panci ini dengan racun tikus yang sempat dibelinya. Saat itulah Syauki memasukkan racun tikus menggunakan sendok ke mulut dari anggota keluarganya, yakni ibu dan juga dua saudara kandungnya, hingga memang cairan berisi racun tikus ini akhirnya masuk ke dalam tubuh dari 3 anggota keluarganya tersebut. Cairan dari racun tikus itulah yang akhirnya disebutkan oleh pihak dari laboratorium forensik ini masuk ke dalam tubuh ketiga korban tewas dan akhirnya membuat ketiga korban tewas ini mati lemas. Siska. Baik, pelaku melakukan perencanaan pembunuhan dengan begitu matang, melakukan pembunuhan terhadap ibu dan juga dua saudara kandungnya, setelah itu melukai dirinya sendiri. Lalu bagaimana hasil pemeriksaan kondisi kejiwaan pelaku, Gerald? Ya, Siska dan juga Tribuners, memang pihak polisian juga melakukan asesmen kejiwaan dan juga psikologis kepada tersangka Abdullah Syauki ini, di mana memang polisi memastikan bahwa kondisi kejiwaan daripada tersangka Abdullah Syauki ini masih normal. Namun memang temuan asesmen dari tim psikolog di RS Polri Kramat Jati ada dendam dan juga kondisi di mana tersangka ini kerap kali dimarahi dan juga menerima perlakuan yang berbeda dari anggota keluarganya yang lain, sehingga
tersangka Ahmad ataupun Abdullah Syauqi ini mengalami kondisi yang tidak bisa mengkontrol ataupun mengendalikan amarahnya. Hal ini memang juga sempat diakui oleh tersangka Syauqi ketika menjalani asesmen dengan pihak polisian, di mana salah satu contoh yang didapatkan ataupun yang diterima oleh pihak polisian adalah di dalam beberapa kesempatan ini Syauqi memang tidak bisa menerima ketika dirinya diberitahu ataupun dimarahi ataupun diajak berbicara oleh keluarganya, terutama ibunda dan juga kakaknya, sehingga yang bersangkutan ini memilih untuk meluapkan emosinya ketika beberapa kali dirinya dihadapkan pada kondisi yang harus menerima omelan ataupun amarah dari keluarganya yang lain. Siska. Baik, lalu apa saja barang bukti yang diamankan oleh polisi terkait kasus ini dan juga pasal apa yang kemudian disangkakan terhadap pelaku, Giral? Ya, Siska dan juga Tribuners, sejumlah barang bukti yang diamankan oleh pihak polisian dari kasus ini, antara lain panci yang digunakan oleh tersangka Syauqi, kemudian ada beberapa alat dapur lainnya, serta pakaian daripada korban. Adapun pasal yang dikenakan polisi terhadap tersangka Syauqi ini adalah pasal pembunuhan berencana dan juga perlindungan anak, dan ancaman hukuman yang diterima oleh tersangka Syauqi ini minimal 20 tahun penjara. Siska. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jakarta Gerard Leonardo melaporkan terkait pembunuhan berencana satu keluarga di Warakas, Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali. Ini kami selalu menjelaskan mengenai rangkaian penyidikan dan penyidikan yang kita lakukan. Jadi pada tanggal 9 Januari kita ada informasi penemuan meninggal 3 orang tersebut, kemudian kita lakukan olah TKP. Setelah itu untuk korban-korban kita melakukan otopsi di rumah sakit Polri yang dilakukan oleh dokter forensik. Kemudian pada 2 orang yang pada saat itu sudah ditemukan, saudara S dan itu juga kita bawa ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan dan sudah diperiksa kesehatan jiwanya. Kemudian setelah pemeriksaan ini berjalan, hingga akhirnya pada tanggal 4 Februari atas hasil pemeriksaan dari lapor, dokter dan juga bukti toksikologi serta hasil pemeriksaan saksi, hasil pengamatan kami berdasarkan barang bukti lainnya, sehingga kami menetapkan saudara S sebagai pelaku atau tersangka dari perkara peristiwa tersebut, di mana saudara S memang dengan sengaja meracun ke 3 korban tersebut. Juga dari hasil pemeriksaan kami, motivasi dari pelaku adalah dendam kepada keluarganya karena merasa diperlakukan berbeda dan sering dimarahi oleh ibunya. Untuk lebih detail terkait bukti-bukti forensik dan kandungan akan disampaikan oleh salah satu ahli yang kami lakukan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.